ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Mas Nadia atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga beliau yang membacakan dan kita mendengarkan mendapatkan syafaat, mendapat kebaikan dari keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian izinkan saya membaca sedikit gambaran pada siang hari ini. Setelah tilawah, insyaallah akan ada penyampaian kultur singkat dari Ustaz Sadanur. Kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab. Dilanjutkan dengan doa bersama dan istighosah dan terakhir penutup. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian kultur, untuk selanjutnya akan ada penyampaian sambutan dari pembina Jemaah Ketua Mahasiswa Muslim FST kepada Pak Musul Ain, kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, khusus Ustaz Tanur serta adik mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan kondisinya panas tidak membuat hati kita panas, tapi buat hati kita sejuk dengan adanya kegiatan yang sudah kita nanti-nantikan ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini secara istiqomah di tempat yang mulia ini. Amin. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk kesempatan yang berbahagia ini karena beliau sudah hadir untuk memberikan arahan materi kepada saya. Terkait dengan yang ada di hari ini yang ingin diselenggarakan, yaitu dalam rangka mempersiapkan untuk UAS, ya, jadi menata hati, mempersiapkan diri serta psikis dalam rangka menghadapi UAS. Sebetulnya ujian ini berlangsung terus-menerus, ya, seperti yang saya sampaikan di surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah menjadikan kehidupan dan kematian ini tidak lain dalam rangka menguji di antara kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Dan UAS itu adalah salah satu contoh ujian. Itu perlu kita perlu persiapan, tidak hanya belajar dan juga mental perlu kita persiapkan. Apalagi ujian yang menguji hidup kita di dunia ini yang akan mempunyai efek atau indikasi dari nilainya yang akan kita hasilkan di akhirat nanti, maka kita perlu persiapan. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia ini insyaallah Ustaz Danur akan memberikan mudah-mudahan nanti bekal untuk kekuatan hati, Ustaz, ya, agar tidak hanya memandang ujian itu udah dan lain, tetapi langkah per langkah kita ini hakikatnya adalah ujian dari Allah SWT. Apakah kita bisa menjawab dengan betul, apakah kita bisa lulus dengan jawaban yang sesuai dengan kuncinya, maka itu akan berefek kepada kehidupan kita di yang nanti. Demikian sedikit yang bisa saya berikan, terutama mudah-mudahan kembali pada diri saya pribadi. Akhirul kalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sulaiman atas sambutannya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti yakni kultum dan doa bersama solusi dosa, kembali lagi saya ingatkan kepada mahasiswa FST yang masih berada di luar, dimohon untuk bisa bergabung bersama kami di dalam Zikrul Albab dalam mengikuti doa bersama dan istighosah menyambut ujian akhir semester. Semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ingatkan juga buat teman-teman sebelum foto boleh disiapin juga catatannya, disiapin juga pertanyaan terbaiknya karena insya Allah setelah foto kami juga akan membuka sesi tanya jawab. Dan buat teman-teman yang sekiranya nanti malu buat tanya langsung, kami juga menyediakan platform tanya jawab di grup besar yang sudah kami buat. Teman-teman yang masih belum join boleh diundang buat masuk grupnya, karena di grupnya kami sematkan di deskripsi grup. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke acara inti yakni kultum yang akan dibawakan oleh Ustaz Sadanur. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, khusus yang mulia Ustaz Sulaiman, alhamdulillah pada siang ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk mengokohkan mental, mengokohkan hati dalam menghadapi UAS yang insya Allah akan diselenggarakan mudah-mudahan dengan berkunjungnya kita pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dalam segala hal, memberikan kelancaran kepada kita semua, khusus di dalam menghadapi tugas yang akan kita hadapi bersama. Oleh karenanya penting bagi kita sebelum menghadapi itu semua, kita bersama-sama membangun kekuatan ruh yang itu sangat terkait sekali dengan apa yang telah Anda sekalian lakukan dan bangun selama ini, yaitu kekuatan intelektual. Kekuatan akliyahnya sudah dibangun dengan sedemikian rupa, alhamdulillah, dan depan seterusnya kita bersama-sama membangun kekuatan ruhiyah, kekuatan spiritual. Juga berharap mudah-mudahan dengan adanya kekuatan intelektual dan ruhiyah yang dibangun itu muncul kekuatan emosional. Dan ini sangat terkait sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kalian semua kepadaku, maka Allah akan membalas dengan adzkurkum, akan saya ingat kalian. Artinya ada imbal balik. Ini yang kita lakukan insyaallah dalam rangka untuk menjemput manfaat, hembusan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan bahwa pertolongan Allah itu seiring dengan kadar sejauh mana kekuatan keinginan yang dimiliki oleh hamba-hamba. Kita
kita semua ingin lulus, bisa menjawab dengan baik dan benar, bukan hanya di semester yang ujian yang benar yang kita, bukan hanya ini saja, tapi seterusnya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Syul Aid tadi, bahwa ujian akan terus berjalan dalam kehidupan ini. Ini ujian yang sekarang formal kelembagaan. Karena penting untuk menguatkan kekuatan ruh ini agar bisa memberikan pencerahan pada akal kita, sehingga menghadapi apapun hal yang bersifat penting kita tetap emosional kita stabil, tidak panik, tidak bagaimana ini nanti, tapi tetap memiliki keyakinan kuat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan-kemudahan dengan ujian yang akan kita hadapi. Sudah tentu berkenaan dengan langkah-langkahnya, maklum ya, kita ketahui bersama, tekun belajar, kemudian memilih waktu dengan baik. Tapi lebih daripada itu kita butuh gorderan, butuh sandaran, butuh tempat untuk kita meminta kekuatan untuk bisa menghadapi semua itu dengan baik, kemudian bisa menjalaninya dengan baik dan benar, lancar, ya, sehingga apa yang dicita-citakan bisa diharapkan sesuai dengan kenyataan. Oleh karenanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian sedang menghadapi musuh maknanya ujian apapun bentuknya. Kalau kalian sedang menghadapi suatu hal, maka ada dua hal yang harus betul-betul dipegang. Yang pertama adalah fasbutu, sifat dan sikap tabah. Jadi terkait dengan kesadaran menghadapi sesuatu yang mungkin dirasa kita belum siap ya, tapi kalau tidak mau ya harus kita hadapi. Maka yang dibangun dalam diri adalah pertama sifat sabar teguh. Yang ini senantiasa diajarkan oleh Rasulullah dalam doa, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Allah, saya memohon kepada Engkau ketabahan dalam segala urusan. Karena ketabahan ini terkait dengan kesabaran. Sementara sabar ini adalah kunci utama daripada kesuksesan. Tidak ada namanya kesuksesan akan digapai kecuali oleh orang-orang yang menjalani prosesnya dengan sabar. Karena Anda sekalian, jika oleh Allah diarahkan berada di kampus kuliah ini, ya, berarti sebenarnya Allah sedang mempersiapkan hal yang besar untuk Anda sekalian. Bisa menjalani sampai wisuda nanti, insya Allah ada kebaikan-kebaikan lain yang Allah persiapkan untuk diberikan kepada Anda sekalian. Makanya dalam menjalani itu semua butuh ketabahan, butuh kesabaran. Yang kedua, wadhkurullaha katsiran. Jadi jangan lupa dengan kelebihan yang kita miliki, apapun itu bentuknya. Satu contoh, IQ-nya yang begitu sangat cerdas misalnya, atau kemampuan dalam memiliki waktu dengan baik, atau memiliki kekuatan fisik bisa belajar lebih di atas rata-rata umumnya. Jangan lupa pada dasarnya semua itu karena kita peroleh atas dasar pertolongan Allah. Oleh karenanya dalam firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terkandung 3 kecerdasan yang telah saya singgung tadi. Untuk membaca, namun jangan sampai lupa apapun yang kita pelajari senantiasa dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muncul namanya kecerdasan intelektual
kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Jika 3 hal ini ada pada diri seseorang dan berjalan secara proporsional, ya, maka insya Allah kesuksesan terbuka lebar bagi diri. Karena selanjutnya Allah berfirman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Di antaranya adalah yang akan kita lakukan bersama-sama, yaitu berzikir sekaligus berdoa. Ini berdasarkan firman Allah tadi, fadkuruni adkurkum. Kalau Anda mengingat Allah, nanti oleh Allah akan diingat. Ketika mengerjakan ujian, saya tidak tahu. Sekarang ujiannya mengerjakan boleh pegang HP. Tidak boleh. Alhamdulillah, karena saya ada teman-teman itu ya, sebagian ujian pegang HP ya, tidak ada yang sulit. Ya, kita di sini memang betul-betul untuk mempersiapkan kader ke depan yang generasi bangsa yang betul-betul unggul. Sudah tentu seleksinya lebih sangat ketat. Sekitar apapun, ketika diiringi dengan langkah-langkah sebagaimana mestinya, kemudian dipandu dengan zikir dan doa, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa suatu ketika Rasulullah datang ke perkumpulan para sahabat dan mereka sedang duduk bersama-sama. Kemudian Rasulullah menghampiri mereka dan Rasulullah menanyakan kepada mereka, apa sebenarnya yang Anda lakukan di sini dalam rangka apa? Rasulullah, kami duduk bersama-sama dan untuk berzikir, kemudian mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kami bisa menganut agama Islam. Kalau Anda niatkannya dalam rangka untuk berzikir bersama-sama, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah beri kesempatan Anda belajar di sini. Kemudian sekarang bisa semester berapa? 4. Ada yang 2. Ini nikmat besar ya. Dalam rangka berharap mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat ini Allah tambah nikmat-nikmat yang lain. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda pandai mensyukuri nikmat, maka oleh Allah akan diberikan tambahan nikmat-nikmat yang lain. Entah berupa apa nanti, kita tidak tahu. Yang jelas nikmat itu akan baik dan penuh dengan maslahat serta mengandung hikmah bagi para empunya masing-masing. Karenanya kemudian para sahabat ketika ditanya Rasulullah seperti itu, dengan jawaban seperti itu, maka Rasulullah menyatakan, demi Allah, ya saya menanyakan kepada kalian pada dasarnya bukan dalam rangka untuk apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dan Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ya, oleh karenanya betul ya, ketika kita berzikir ya, kemudian kita sambil meminta, ketika disebut nanti yang pertama ya, la ilaha illallah. Ya, karena saya uraiannya nanti kan jadi la ilaha illallah itu kan kalau secara terjemah kata tidak ada Tuhan selain Allah. Sebenarnya ulama panjangnya, tapi paling tidak satu saja yang ingin saya minta. Anda ketika menyebutkan itu la ilaha illallah ainamatun baitallah, tidak ada yang saya minta kecuali kepada Allah. Itu artinya dalam rangka untuk mengkoneksi diri kita kepada Allah, karena Rasulullah bersabda, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda minta, mintalah kepada Allah. Apa yang Anda minta saat ini kan terkait dengan ujian yang Anda hadapi. Monggo, masing-masing memiliki permintaan, masing-masing memiliki hajatnya masing-masing. Sudah tentu inginnya diberi kemudahan dalam segala hal. Itu dipanjatkan betul sama Allah. Panjatkan, diminta betul sama Allah ya. Sampai para ulama mengajarkan doa ketika habis belajar, Allahumma inni staudatuka ma'allamtani farji'hu ilayya inda hajati. Ya Allah, saya titipkan kepada Engkau apa yang telah saya pelajari, dan saya minta kepada Engkau ya Allah, ingatkan nanti saat saya membutuhkan.
Jadi habis belajar itu minta. Kalau bahasa Arab agak sulit ya, pakai bahasa Indonesia saja sudah. Ya Allah, saya titipkan kepada Engkau apa yang telah saya pelajari, yang saya mengerti, yang saya pahami, dan saya mohon kepada Engkau ketika saya membutuhkan Engkau kembalikan kepada saya. Itu minta sama Allah. Kemudian ketika Allah, para ulama menyebutkan Allah karena Anda menyebut Allah wala dzikrullahi akbar. Menyebut nama Allah itu begitu sangat agung. Begitu sangat agung. Anda ketika Allah Maha dekat dengan kita. Allah Maha mendengar apa yang ada dalam alam semesta ini. Lebih-lebih yang terlintas dalam hati dan pikiran kita. Anda minta itu saja. Nah, ketika connect itu enak. Jadi ibarat sinyal ini ya, kalau ada jaringannya tersambung ya, dengan satelitnya lancar ya. Tapi kalau tidak sambung ya, karenanya Rasulullah mengingatkan kita ya, bahwa kapan Allah itu juga tidak begitu mengindahkan ya, ketika ada orang minta sama Allah tapi hatinya ghafil, lalai, lupa. Ini lesannya bunyi, tetap bernilai, tapi berkenaan dengan kualitas ya sudah tentu berbeda. Kemudian yang kedua, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, berkenaan dengan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah ini begitu sangat panjangnya sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya kitab khusus yang berkenaan menjelaskan tentang hadis tentang sholawat ini. Satu kitab khusus tebal tentang sholawat sunnah. Kemudian juga ada Imam Al-Asqalani yang namanya kitab Al-Mawahibul Dunia Al-Muhammadiyah, panjang juga tentang sirah Rasulullah berkenaan dengan keutamaan membaca sholawat. Alhasil sampai di antara fadilahnya siapa yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah diberi ingat akan sesuatu hal yang lupa. Diberi ingat sesuatu yang lupa. Contoh lani ya. Ada satu hal yang sampai itu kok lani, naruh benda tadi misalnya di mana ini, lupa saya. Beda kalau dalam sholat Anda ingat, itu jelas dari setan itu. Ya, memang caranya setan untuk membuat orang ada pengalihan mengingat kepada Allah. Tapi kalau di dalam sholat Anda lupa sesuatu, baca sholat. Sama innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ilaihi. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ilaihi. Yang mengembalikan semua itu ya, yang kita ingat lupa ya, namanya manusia itu yang mengembalikan Allah. Baca sholawat. Mungkin di antara sholawat yang ada, monggo dengan sigot apa saja. Yang utama sigot Ibrahimiyah. Kemudian selanjutnya ada sigot sholawat banyak sekali. Sigot Jibril, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang diajarkan oleh guru kami yaitu Muhammad Hayatul-Bidin, di antaranya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahhin wa yassir ma ta'assar. Ya Allah, mudahkan urusan kami, ya Allah, gampangkan, lancarkan ya Allah hal-hal yang sulit. Minta sama Allah melalui wasilah Rasulullah. Mintanya sama Allah, wasilahnya Rasulullah. Jadi apa? Minta dimudahkan, dilancarkan segala urusan yang Anda hadapi. Biasanya berapa? Kalau bisa 313. Sebentar sampai jalan dari mana? Dari tempat parkir ke sini nyampe deh. Atau ke kampusnya masing-masing bawa masing-masing. Jadi perhatikan tadi semuanya ada yang berjalan serius-serius ya. Berjalan fokus ya. Biasanya sudah fokus kan sampai enak ya. Membaca Muhammad sahih Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran. Kemudian ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil yang di tulisannya itu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu
Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Manikmal wakil, dan cukuplah Allah sebagai penjaga kami dan sebaik-baik yang kami titipkan. Ya. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Ini kalau bisa nanti di kamarnya ya, itu ditempelkan. Ada waktu khusus Anda ya namanya mau menghadapi hal yang besar. Masa kita mau bersantai-santai? Ya enggak ya. Sudah tentu kita hadapi dengan serius. Tapi tetap ya ada waktu untuk memanjakan diri agar tidak tegang. Kemudian ya Latif, Allah yang maha belas kasih, Allah yang maha lembut ya. Minta belas kasih Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf ya, kita ini bagaimanapun terbatas sekali ya. Kecerdasan yang kita miliki ini juga sangat terbatas. Ini harus selalu minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca lagi apa? Ya Latifan bi khalqi, ya Aliman bi khalqi, ya Khabiran bi khalqi, qultu bina ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Ini sebenarnya ada Mas Nanda sebelumnya. Di tempat saya sudah ada terjemah, nanti ini saya kasihkan. Ini panduannya dengan dikir ini beserta dalil serta terjemahnya. Kalau bisa digandakan ya dikasihkan sama teman-teman biar mantap ya, dari dalil dasar Quran hadisnya seperti apa ya, dengan makna terjemahnya seperti apa, agar mantap mintanya sama Allah. Kalau saya artikan satu persatu ini 47 sampai jam berapa? Kira-kira 2015 sudah selesai. Ya. Saya pandu dulu ya berkenaan dengan keterangannya. Monggo saya minta kepada teman-teman musiknya ya. Ini bagaimana caranya Mas? Kalau enggak mahal kan beli aja. Enggak paling berapa 10 atau 15. Jadi siapa Mas Nanda ya diupayakan khususnya. Ini kan ada daftar hadir biasanya. Yang hadir khususnya itu harus berkorban. Harus berkorban untuk sesuatu hal yang besar ya. Barangkali ini bisa diamalkan kan dapat aliran jariahnya. Atau kalau enggak juga bagaimana dikoordinir ini dengan baik. Saya pandu bersama-sama, ikuti saya dulu. Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya Allah, 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 Allah. Tidak satu sih, nanti sesuai saya biasanya berapa 10. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selanjutnya ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif. Kemudian selanjutnya ya Latifan bi khalqi, ya Aliman bi khalqi, ya Khabiran bi khalqi, qultu bina ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Ketika sampai di kultuf bina, ya Allah kasihani kami, sampai minta ya yang sama Allah apa yang Anda inginkan. Kultuf bina. Kemudian ya Latifan lam yazal, kultuf bina bina nazal, innaka latifun lam tazal, kultuf bina wal muslimin, ya Latifan lam
فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. Terus selanjutnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Terus hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala al-hadi sallallahu. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Terus ya alim as-sirri minna ladashfi sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Kita sama Allah wa kullana haitsu kunna. Karena Allah berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian, maknanya Allah senantiasa melihat, Allah mengetahui semua makhluk. Kemudian ada doa Jawa yang ini mudah-mudahan berkenaan dengan finansialnya diberi kemudahan oleh Allah, ya. Khususnya orang-orang tua kita semua, ya. Orang-orang tua kita yang di rumah yang kira-kira bisa diberi kelancaran rezekinya sehingga bisa membiayai pendidikan kita sampai selesai. Ada doa Jawa apa? Allahumma ya Rabbana cukup berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukup berono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokai nabi wali. Kita diberi kecukupan berkenaan dengan sandal panas. Mudah-mudahan nanti punya papan masing-masing. Syukur-syukur bisa menyempurnakan ibadah cukup Islam ini. Kemudian berdoa minta sama Allah dengan wasilah Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Rasul minta sama Allah, ya, bagi orang yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan ya, apa yang Anda maksud datang ke Uber ini, ya, sampai tuntas diberi kelancaran semuanya. Kemudian minta sama Allah, Allah irhamna anta maulana Allah الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء ومأمون بسنة شأن ظاهرا باطنا في الدنيا والآخرة دافعة من كل شر جانبة من كل خير
ومن والدينا وأولادنا وأحبابنا ومشينا الدين وعلمنا العافية علمنا أن الله ينبغ قلوبنا وقوالبنا ما أهدى وقوة وقوة والله على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا اتهام بحق سيد ولد أدنى ولكل نية صالحة يا الله. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat daripada teman-teman yang hadir di pertemuan ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan diberi kelancaran. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat mereka Allah إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فأنه لا إله إلا الله 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 Ya Latif
ya latif, ya latif Allah latif, ya latif, ya latif, ya latif Allah latif, ya latif, ya latif, ya latif Allah latif, ya latif bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bil khalqi, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasul
كاشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا وكاشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لكاشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا تقبل برنا berasake duit akeh kanggo ngaji lumah haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana taqabbal berana berasake duit akeh kanggo ngaji lumah haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana taqabbal berana berasake duit akeh kanggo ngaji lumah haji barokah nabi wali ya rabbi Mustafa balighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi Mustafa balighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi Mustafa balighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah irhamna anta syukron kepada Ustaz yang telah memimpin doa bersama dan istighosah kita pada siang hari ini. Alhamdulillah doa bersama telah kita bacakan bersama. Semoga sekali apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan,
semuanya, dan semua tentang pujian, semua apapun urusannya dipermudahkan oleh Allah, diberi kemudahan dan diberi hasil yang terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum ke penutupan akan ada dibuka sesi tanya jawab berkaitan dengan materi kultum tadi boleh, berkaitan tentang ujian boleh, berkaitan tentang hal-hal yang mungkin tadi belum dibahas juga silakan. Kami membuka pertanyaan secara langsung dan kami juga membuka pertanyaan melewati platform yang sudah kami kirim di link group. Mungkin ada yang berkenan untuk bertanya langsung. Saat ini di platform sudah ada satu pertanyaan, Ustaz. Boleh saya bacakan saja. Di sini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara agar kita bisa tetap fokus untuk melaksanakan ujian di tengah padanya jadwal kegiatan. Terima kasih. Ya, karena Ustaz kuliah kan banyak kesibukannya agak melulu tentang kuliah, ada juga yang awal, ada yang fokus ke beasiswa luar negeri gitu. Jadi gimana caranya dan kita bisa menggunakan waktu? Kalau itu pertanyaannya. Untuk tetap fokus dan tidak berubah pada hal yang lain, yang pertama harus punya skala prioritas. Namanya tertibul ahad sumber ahad berkenaan dengan urusan kegiatan ini banyak sekali. Misalnya saja setelah ini itu setelah A, B, C, tapi tetap dari adanya yang penting itu ada yang lebih penting yang lebih dibutuhkan. Karena penting untuk memiliki manajemen waktu. Manajemen waktu ini begitu sangat penting sekali untuk dimiliki oleh teman-teman khususnya agar bisa mengetahui skala prioritas mana dari yang ada. Dari yang jangka pendek yang terdekat, kemudian jangka menengah, jangka panjang ini semuanya ada bisa diketahui. Karena penting untuk memiliki manajemen waktu, kemudian mengerti skala prioritas, kemudian yang ketiga adalah tetap fokus pada yang menjadi tujuan utama kita. Jadi tadi kalau menurut saya aku mainnya kalau prioritas saja. Ada yang mungkin mendesak, ada yang mungkin tidak mendesak, ada yang tidak penting mendesak, dan ada yang tidak penting untuk mendesak. Itu cara kita gimana membaginya setiap kuadran. Mungkin sebelum kita lanjut ya, apakah ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Sekiranya tidak ada, boleh silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, saya pernah dengar bahwa salah satu hal yang buat kita mudah lupa itu adalah maksiat gitu, Ustaz. Nah, bagaimana kita di zaman sekarang ini kan sangat katakanlah sangat sulit untuk menghindari maksiat kecil gitu, Ustaz. Seperti mungkin buka sosmed, ada ini itu, kemudian bahkan kita keluar rumah pun, kita di jalan pun sangat mungkin kita itu bisa melihat maksiat di sana. Mungkin bagaimana semaksimal mungkin kita itu agar bisa menghindari maksiat tersebut, agar kita kalau hafalan dan lain sebagainya itu kita masih mudah hafal. Pertama, bahwa maksiat itu kan melakukan hal yang sifatnya pelanggaran. Hal yang sifatnya pelanggaran berarti memang ada kesengajaan. Beda kalau memang tanpa ada kesengajaan, kemudian dihadiri pada hal yang pada dasarnya sebenarnya tidak diperbolehkan. Kemudian kita mengalihkan. Itu kan hal yang dimaafkan. Ini sabda Rasulullah kepada Sayyidina Ali dengan pandangan
sudah ada unsur kesengajaan untuk nyaman dengan itu baru tidak dimaafkan. Artinya bisa memberi pengaruh kepada nikmat-nikmat yang ada. Karena harus diperhatikan bahwa muraqabah di jami ahwal, kita harus berusaha untuk senantiasa merasa diperhatikan, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga seandainya ada hal yang tidak layak untuk kita lihat, ya antara keinginan itu besar, ya kita sadar betul bahwa Allah sudah melihat dan Allah sudah bersama kita, sehingga ada rasa malu. Sama halnya seperti ada kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, diketahui oleh orang yang kita sungkan, orang yang kita segan, itu harus ditanamkan. Kemudian yang nomor 2, berkaitan dengan perbuatan maksiat, harus betul-betul dia itu memiliki negatif efek yang luar biasa pada kehidupan kita. Misalnya kata Rasulullah, tidaklah rezekimu tersendat kecuali penyebabnya ada perbuatan maksiat yang kamu lakukan, sengaja atau tidak disengaja. Sementara berkenaan dengan menyengaja melakukan maksiat ini, kan ada bentuk istilahnya pembangkangan. Jadi yang pertama harus dibangun dalam diri kita bahwa kita senantiasa dilihat, diperhatikan oleh Allah, sehingga ada rasa malu, tumbuh rasa takut untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, ada kesadaran dalam diri bahwa ternyata memang perbuatan maksiat itu memiliki negatif efek, baik khususnya kepada pelaku itu sendiri ataupun kepada yang lain. Oleh karenanya tingkatannya nanti berbeda-beda, ya, tingkatan katakan kriminalitasnya itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, terus ya, berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan yang ada. Kemudian berusaha untuk menjauhi hal-hal yang mengangkat ada kecenderungan nafsu kita nyaman untuk melakukan maksiat. Begitu. Syukur juga menjawab Mas Nanda, ya. Alhamdulillah, mungkin pertanyaan tadi untuk kehidupan kita pada siang menjelang sore hari ini. Sebelumnya kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dimudahkan dalam menghadapi ujian akhir semester. Saya Harun selaku MC, mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari kita tutup doa bersama dari sebesar pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum.